Kaya nggak perlu kuliah. 10 pekerjaan bergaji besar tanpa ijazah kuliah. Kamu mungkin termasuk orang yang kuliah di perguruan tinggi karena bertujuan mempermudah cari pekerjaan. Kamu nggak salah emang, karena banyak perusahaan ngincar lulusan perguruan tinggi buat bekerja di perusahaannya. Beberapa pekerjaan yang sifatnya profesi juga memerlukan gelar dan juga pendidikan tertentu yang sesuai sama deskripsi pekerjaannya. Contohnya dokter, insinyur, pengacara. Kenyataannya rata-rata mereka yang lulus dari perguruan tinggi juga biasanya mendapatkan gaji yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang cuma lulus sekolah menengah atas. Nah, bicara soal gaji, orang tuh sering banget loh ngaitin sama jenjang pendidikan. Padahal banyak pekerjaan bergaji besar yang nggak memerlukan jenjang pendidikan yang tinggi atau ijazah kuliah. Asal mereka punya kompetensi dan keahlian yang diperlukan, mereka bisa dapat gaji yang besar. Hai, jumpa lagi dengan Om Bagus dengan tips and trick bagaimana cara kamu membangun kekayaanmu dan juga menjalani hidup di era yang serba nggak kenal ampun ini. Kalau sampai kamu belum subscribe, kamu bakal nyesel loh, karena kamu bakal kelewatan informasi-informasi berharga buat jalani kehidupanmu ke depannya. Jangan lupa juga buat like supaya video ini terbantu terangkat di rekomendasi YouTube dan bisa membantu semakin banyak orang yang membutuhkan informasi ini. Daripada kelamaan penasaran, apa aja sih jenis pekerjaan yang gajinya besar tanpa perlu ijazah? Nomor 1, welder atau jurulas. Welder atau jurulas itu profesi yang bertugas menyambung dua logam, aluminium atau material lain dengan metode dipanaskan. Profesi sebagai welder atau tukang las itu seringkali dianggap remeh di Indonesia. Kebanyakan berpikir bahwa profesi welder itu pekerjaan yang kotor dan kasar, serta nggak memberi jaminan hidup buat pelaku kerja dan keluarganya. Padahal tuh profesi welder ini salah satu profesi dengan gaji yang besar. Besaran gaji welder itu tergantung pada tingkat keterampilan, jenis industri, tingkat biaya yang ditanggung dari pekerjaan tersebut. Gaji seorang welder itu berkisar mulai dari 4 sampai 10 juta per bulannya. Apalagi di industri minyak bumi, gaji seorang welder, apalagi yang underwater welder itu bisa minimal 20 juta per bulan. Itu pun mereka tuh kerja nggak tiap hari, hanya kalau dibutuhkan saja. Nomor 2, operator. Seorang operator itu bertugas untuk mengontrol dan mengoperasikan seluruh proses dan sistem, baik itu di pabrik, pertambangan, atau industri lain. Mereka itu juga melakukan pengawasan terhadap pegawai lainnya yang menjalankan mesin tersebut. Meski terdengar rumit, profesi ini tuh nggak butuhkan ijazah loh. Asalkan kamu punya pemahaman seluk-beluk mesin yang kamu awasi, kamu bisa bekerja sebagai operator. Biasanya sih ada trainingnya dulu. Gajinya pun cukup tinggi, mengingat resiko kerjanya itu juga cukup tinggi. Seorang operator di pabrik industri biasa itu yang handal ya bisa mencapai pendapatan sampai 10 juta per bulan. Lah ini khususnya operator di lingkungan pertambangan, migas, pelabuhan, memang ini membutuhkan keahlian yang tinggi. Salah dikit aja kamu bisa membahayakan diri sendiri. Makanya nggak heran kalau gaji seorang operator di lingkungan tersebut itu juga sangat tinggi. Kamu itu bisa bekerja jadi operator di lingkungan ini tuh dengan gaji yang selangit. Seorang operator pertambangan senior di Freeport tuh contohnya, itu gaji minimal 40 juta per bulan. Nomor 3, MC atau host. Profesi MC, kepanjangannya Master of Ceremony atau biasa dikenal sebagai pemandu acara, itu pekerjaan yang sering dibutuhkan di banyak keperluan. Meski kelihatannya gampang, peran seorang MC itu sangat penting buat keberhasilan suatu acara. Apabila orang yang mandu jalannya acara tersebut itu buruk, acara bisa berjalan juga buruk. Acaranya nggak hidup, bahkan bisa dinyatakan gagal oleh para pengunjungnya. Mulai karir sebagai MC itu bisa berawal dari sekedar hobi dan tentu aja nggak memerlukan ijazah universitas. MC biasa yang non-artis dengan jam terbang yang tinggi itu bisa peroleh honor yang besar sekitar 4-7 juta rupiah untuk mandu satu acara aja. Bahkan ada MC profesional yang hanya manggung kadang-kadang aja, dan di hari kerja tuh dia bekerja kantoran, jadi bisa terima gaji sama honor MC. Nomor 4, videographer atau fotografer. Apakah kamu punya hobi fotografi? Hobimu ini bisa membawa kamu menuju karir yang gajinya besar, seperti fotografer atau videographer. Kedua profesi ini merupakan dua karir yang paling banyak dicari saat ini.
terutama di era media sosial yang sangat tinggi konsumsi video dan fotografi seperti Instagram dan YouTube, apalagi setelah new normal ini. Biasanya seorang videografer atau fotografer disewa untuk foto produk, model, tempat, acara, dan sebagainya. Untuk jadi videografer atau fotografer profesional, tentu aja kamu membutuhkan alat-alat yang mumpuni buat sekedar bisa menghasilkan kualitas produk yang profesional, yang alat-alat itu harganya bisa sangat mahal. Tapi tentu aja bertujuan untuk segera balik modal dengan mengerjakan job-job foto dan video yang tentu aja hasilnya profesional. Seorang videografer atau fotografer bisa bekerja secara independen part-time, independen full-time, atau full-time masuk ke perusahaan tertentu. Videografer atau fotografer handal itu bisa dapat gaji atau honor sekitar 20 juta untuk 1 bulan duduk di perusahaan. Dan buat yang based on project atau freelance itu bisa nerima 3-8 juta per 1 kali sesi foto. Lebih kerennya lagi, fotografer dan videografer yang udah sangat pengalaman itu bisa mendirikan studio sendiri. Dan foto studio itu bisa dapat 20 juta dalam sekali job foto atau video. Nomor 5, coder atau programmer. Di era digital seperti sekarang ini, karir yang berkutat di dunia komputer itu jadi karir yang paling dicari dan juga paling menjanjikan. Karir ini membangun seluruh infrastruktur digital yang kita bisa gunakan sekarang ini. Utamanya infrastruktur ini tuh dibangun oleh para programmer atau coder. Para programmer dan coder ini banyak dicari oleh berbagai industri, terutama industri bidang teknologi yang sangat booming semenjak tren startup teknologi itu semakin gede. Meski sangat identik dengan komputer dan harus mempelajari filosofi, bahasa pemrograman, untuk menjadi seorang programmer tuh kamu nggak perlu kuliah di Fakultas Ilmu Komputer. Bahkan nggak perlu lulus SMA kalau perusahaan yang mempekerjakanmu itu nggak keberatan. Ya tentu aja skill pemrograman itu juga harus menjual buat kompensasi itu. Saat ini banyak banget kursus atau pelatihan yang memungkinkan kamu belajar dunia programming tanpa harus kuliah. Dari YouTube, website kursus online, sampai kursus tatap muka yang menjanjikan ikatan kerja. Karir programmer dibilang menjanjikan karena prospek kerjanya cerah dan gajinya tinggi. Terutama di perusahaan teknologi startup itu bisa sampai kisarannya 14-40 juta per bulannya. Nomor 6, desainer grafis. Sering melihat postingan di Instagram dengan visual yang menarik? Terima kasihlah pada para desainer grafis di balik layar. Profesi ini cocok buat kamu yang berjiwa seni dan punya pemikiran yang out of the box. Meski saat ini udah banyak perguruan tinggi yang menawarkan jurusan desain grafis atau desain komunikasi visual, tanpa sekolah kamu tuh udah bisa menggeluti profesi ini. Bahkan kenyataannya pun lebih banyak desainer grafis profesional tanpa pendidikan kampus. Ilmu desain grafis itu sangat mudah ditemui di YouTube dan juga buku-buku di toko buku terdekatmu. Untuk orang yang berjiwa seni, belajar jadi desainer grafis tentu aja bukan hal yang sulit buat dilakukan. Di Indonesia, profesi ini masih sering dipandang sebelah mata. Padahal seorang desainer grafis itu harus punya kreativitas tinggi dan mampu bekerja di bawah tekanan dengan revisi-revisi yang sering banget dihadapinya. Makanya nggak heran gaji seorang desainer grafis itu juga lumayan tinggi. Cukup dengan ijazah SMK atau SMA dan pengalaman kerja minimal setahun aja, kisaran gaji itu ya minimal 8 juta sampai 12 juta per bulannya. Nomor 7, broker properti dan asuransi. Broker adalah orang yang bertugas menjembatani antara pembeli atau investor dengan penjual. Broker ini lebih dikenal sebagai makelar untuk transaksi yang tingkat tinggi, yang bukan kaleng-kaleng ya. Broker properti dan asuransi itu adalah beberapa jenis broker yang memiliki prospek penghasilan yang cukup tinggi. Broker sekarang ini banyak dijadikan pilihan karir buat orang karena ya nggak perlu ijazah, nggak terikat waktu, membangun koneksi yang luas, dan penghasilannya juga tinggi. Bahkan banyak juga orang yang sudah sarjana milih karir sebagai broker karena memang manfaat yang diperoleh jadi broker tuh sangat menarik buat beberapa kalangan orang, terutama para ekstrovert yang suka ngobrol, suka jualan, dan juga nego. Biasanya seorang broker properti dan asuransi itu dapat persentase sekitar 5 bahkan sampai 10% dari besarnya transaksi jual beli. Coba dibayangkan kalau transaksi itu berada di angka 3 miliar. Maka broker yang berhasil itu bisa sampai penghasilannya 300 juta. Di samping itu biasanya nilai komisi broker disesuaikan dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Itu dihitung dari seberapa cepat, seberapa jago seorang broker tersebut bisa menjual. Nomor 8, pramugari dan pilot. Kita semua tahu kedua profesi yang terkenal prestis dan bergengsi ini.
Tapi apa kamu tahu bahwa untuk jadi pramugari atau bahkan pilot itu nggak perlu ijazah universitas? Kedua profesi ini nggak memerlukan pendidikan kampus, tapi tetap butuh sekolah dan pelatihan khusus profesinya. Menjadi pramugari dan pilot juga memerlukan fisik yang nyaris sempurna. Pramugari itu harus menarik, cantik, dan anggun. Dan terlebih lagi untuk pilot, nggak boleh ada cacat penginderaan sedikit pun, karena dia bertanggung jawab memastikan semua penumpang dan awak pesawat selamat sampai tujuan. Kedua profesi ini juga dikenal memiliki gaji yang fantastis, tergantung seberapa banyak pekerjaan yang dia tempuh dalam satu bulan. Seorang pramugari senior itu bisa membawa pulang hingga 30 juta per bulan, sedangkan pilot bisa membawa pulang sampai 150 juta per bulannya. Tentu aja, gaji yang tinggi ini juga diimbangi dengan risiko pekerjaan yang juga tinggi. Di beberapa maskapai, bahkan seorang pilot itu harus bertanggung jawab mengganti segala biaya yang muncul atas segala keputusan yang dilakukan di luar rencana awal. Misalnya landing darurat atau hal lainnya, itu tanggungan pilot pribadi loh. Nomor 9, chef dan bartender. Bartender adalah seorang yang bekerja sebagai peracik atau penyaji minuman di balik meja bar. Biasanya kamu temukan di coffee shop atau bar-bar minuman keras. Sedangkan chef itu seperti orang-orang kebanyakan tahu, itu orang yang bekerja di dapur, mempersiapkan makanan untuk dapat dinikmati para tamu atau pelanggan restoran. Untuk jadi seorang chef atau bartender, kamu itu nggak memerlukan ijazah sama sekali. Bahkan nggak lulus SD itu bisa jadi seorang chef atau bartender. Kamu bisa menjalani profesi ini dengan mengikuti pelatihan masak buat chef dan juga bartending buat bartender yang diselenggarakan oleh pihak-pihak tertentu yang tentu aja berlisensi. Meski kedengarannya sepele, nggak semua orang itu bisa jadi chef dan bartender karena profesi ini memerlukan keahlian khusus. Gaji profesi ini cukup tinggi sesuai sama keahliannya. Seorang bartender itu bisa mencapai puluhan juta rupiah. Chef biasa yang bukan celebrity chef itu bisa mencapai angka 100 juta rupiah. Itu tergantung dari keahlian sama tempat dia bekerja tentu aja. Nomor 10, entertainer. Di dunia sekarang ini, di mana orang itu sangat sering dan mudah tertekan karena stres, profesi entertainer yang dari periode sebelumnya memang sudah marak menjadi semakin digemari, terutama dengan media yang kesininya juga makin beragam. Entertainer yang dulu kita sering lihat di layar kaca, seperti artis, bintang film, musisi, dan kesini juga mulai naik trennya itu ada stand up komedian dan streamer. Itu juga profesi yang bisa dilakukan siapa saja dengan penghasilan yang menakjubkan. Dengan tren baru seperti stand up komedi pun, jadi entertainment itu nggak harus sempurna secara fisik. Yang terpenting itu kemauan untuk maju dan tekad yang kuat. Dengan sarana yang sekarang pun, jadi entertainer itu nggak perlu produser yang besar dan kontrak kesana kemari. Cukup diawali sama kamera handphone aja, kamu bisa jadi konten creator. Konten creator ini juga banyak loh yang nanti larinya jadi entertainer yang sukses. Urusan penghasilan tentu aja nggak perlu diragukan, karena semua orang itu butuh hiburan dan semakin banyak orang membutuhkan profesi tersebut, uang akan datang sendiri. Gaji seorang entertainer di YouTube seperti Atta Halilintar dan Miao Auk itu dilansir dari Social Blade, seburuk-buruknya itu 100 juta per bulan. Nilai tersebut itu tentu nggak kalah sama bintang film layar lebar. Hai, buat kalian yang tonton videonya sampai habis, saya ucapkan terima kasih buat kalian semua. Waktu kalian sangat berarti buat saya. Kalian merasa video ini bermanfaat, baiknya kalian like, subscribe, dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang kira-kira membutuhkan informasi yang sama. See you in the next video. Bye-bye.